kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan nanti bermanfaat. Mari bersama-sama nanti dengarkan dengan seksama. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini telah beberapa peraturan diterbitkan, antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Ya, pertama yang perlu saya koreksi, 70 itu memang target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi dari 70 itu, kenapa 70? Karena itu 30% dari jumlah 193 desa yang ada di Luka. Dengan asumsi bahwa ketika 70 desa itu telah dinyatakan sebagai desa yang ramah lingkungan, maka itu menggambarkan betapa pengelolaan lingkungan di Luka itu sudah baik. Ya, itu. Jadi target kita 70 desa ramah lingkungan dan itu sudah tercapai saat ini. Sebenarnya kan TPA itu sudah tidak dibutuhkan. Jadi kita tidak bangga kalau punya TPA yang banyak sebenarnya. Dengan asumsi tadi yang saya bilang, kalau pengelolaan sampah itu minimal di TPS sudah menerapkan 3R tadi. Asumsinya sudah tidak ada sampah lagi sebenarnya. Kalaupun kita menetapkan 6 target di RPJM itu, karena memang luasnya Kukar ini ada 20 kecamatan, tidak mungkin semuanya harus terbuang konsentrasinya di TPA Bekoto gitu. Nah kemudian yang kedua, sebenarnya ke depan kita tidak lagi mengandalkan konsep TPA dengan open dumping yang terbuka gitu. Landfill mestinya itu, jadi sampah itu tidak harus dibakar kemudian, tapi lebih bagaimana pada tahapan tertentu prosesnya itu sudah bisa tidak jadi sampah lagi gitu. Nah itu yang kita rencanakan ke depan, dan kita akan bangun di 6 titik, meskipun tahun ini yang sudah terbangun 2, sisanya tahun depan ada tahun ini ada tambah 3 lagi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita selesaikan semuanya. Kedua, apa lagi? Program Kukar peduli lingkungan sebagai desa idaman ya. Nah, itu teman-teman supaya tahu nanti, terutama teman-teman kepala desa yang ada di sini, mudah-mudahan sampah itu kan untuk saat ini di sebagian masyarakat masih menganggap sebagai limbah, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang jadi masalah gitu. Nah kalau dengan konsep 3R ini yang sudah terbukti di Lokulu, itu justru menjadi berkah, menjadi pendapatan tambahan. Nah itu yang coba kita edukasi terus masyarakat kita untuk memastikan bahwa dengan cara yang sederhana mereka memilah saja sampah itu sesuai dengan kondisinya. Ada yang sampah daur ulang, sampah mungkin kaleng, dan sampah susah diurai, itu sudah bisa memberikan nilai tambah, sudah bisa memberikan tambahan pendapatan. Nah itu yang terus-menerus kita edukasi mereka. Ya memang berubah habit masyarakat tuh perlu proses dan perlu effort yang besar. Tapi kami yakin karena sudah terbuktinya, insya Allah teman kecamatan lain tinggal meng-ATM aja nanti. Makanya teman-teman yang hadir ini ada lurah, ada camat, ada kepala desa. Kita harapkan nanti juga bisa memberikan pemahaman itu ke lingkungannya. Yang kita harapkan dari konsep kita yang saat ini sedang berjalan, yaitu melimpahkan kewenangan itu kepada camat. Camat kemudian juga mempunyai tingkat kepedulian yang sama karena sudah menjadi kewenangannya dia. Ada konsekuensi penganggaran di situ yang bisa kita distribusikan. Tentu menurut saya camat lebih fokus, lebih concern, lebih punya kepedulian yang besar untuk masalah yang ada di sekitarnya. Dan dengan cara seperti itu, dengan sendirinya akan membangkitkan pemimpin tingkat bawahnya, kepala desa, lurah, atau juga RT untuk punya kepedulian yang sama. Itu yang kita harapkan, dan terbukti di beberapa kecamatan yang sudah kita limpahkan kewenangannya itu kepada mereka, efektif, dan kita nggak pernah lagi dengan masalah sama di wilayah mereka. Ya, memang itu kan perlu passion dari seorang pemimpin yang namanya camat untuk memastikan bahwa kewenangan ini bukan beban, tapi bagaimana mereka bisa menjadikan ini sebuah tantangan untuk memastikan bahwa kewenangan itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya.
apa yang saya lihat dan apa yang saya coba baca di lingkungan kita terkait dengan bagaimana sih kesadaran masyarakat kita terkait dengan pengolahan sampah. Ini tugas berat karena saya juga adalah anggota dari masyarakat yang di lingkungan saya juga belum baik-baik amat. Ini memperlihatkan bahwa hampir 39% sampah yang ada di Indonesia itu adalah sampah yang berasal dari sisa makanan atau dari sampah-sampah organik. Peranan pemerintah daerah ataupun teman-teman yang bergerak di non pemerintah LSM atau komunitas mensosialisasikan dulu kepada masyarakat kita yang ada di lingkungan kita. Tutup, akhirnya ujung-ujungnya dibukakan dan warga membuang main lempar, tidak masuk ke dalam. Efek pemerintah, karena DLHK selalu membuka diri, Prof. Selalu membuka diri untuk pengolahan sampah seperti apa sih? Saya kadang-kadang nggak pernah menyampaikan, jangan pernah bosan-bosan menyampaikan, mengedukasi, memberikan itu kepada masyarakat. Kenapa? Itu adalah bahan organik yang seringkali dikerumuti lalat. Terkait persampahan, insya Allah ada semua. Terkait jam membuangnya, tata caranya, dan bahkan sanksinya pun ada di situ. Itu sampai tadi RT kan ada grup nih Pak, sampai saya padahi, saya himbau, sampai yang bunyi bapak yang di Kades tadi itu kepada sampai kasar lah bahasa itu kan. 2008 Perda Nomor 2016 terkait masa pengelolaan sampah 2014 24 jam tidak buang sampah jadi masalah. Bahkan kata Pak PJS Bupati kemarin waktu acara kan di beberapa gang lah ya, tujuannya adalah untuk menghemat tenaga truk kami yang terseok-seok Pak Irawan. Tapi biar bagaimanapun karena kita harus luar biasa, Tenggarong Seberang dengan percepatan penduduk sampah juga begitu cepat. Mengelola. Jadi mereka yang mengerjakan, mereka yang mencari pekerjanya. Iya, terima kasih. Iya. Alhamdulillah Pak, namanya dikasih tambahan cahaya sedunia. Tapi kita mencari sengaja sampah yang dipilah itu dikumpulkan teman-teman. ya kami baru umur 4 bulan ya. Bayangkan bahwanya dengan gaji rata-rata 2 juta dan kota itu jumlah kakaknya itu mencapai 4.000, kalau jiwanya mencapai 7.000. Saya ambil 4.000 kalau pukul rata ya. Nanti diharapkan desa bisa untuk mengacu kalau mau melibatkan penanganan sampah di desa. Sebetulnya seperti membersihkan gulma, rumput dan sebagainya. Kalau sebelumnya hancur-hancuran Bu, kita ini menangani sampah beda-beda dikit aja dengan namanya disumpahin. Ya, kadang kita juga disumpahin Bu. Ini petugas sampahnya udah diambil, dunia aja yang diambil. Ini, padahal kita yang ngurus ini serupiah pun kami tidak digaji, tidak ada honor. Itu bendahara saya di belakang Pak Nurdin. Itu bendahara saya. Ya. Apa sih harapan yang hari ini Bapak sebagai pemimpin dibuka? Harapannya yang pertama kepada teman-teman di pemerintahan, tadi yang saya sampaikan berkali-kali, mereka jangan sampai ada keraguan, apalagi sampai tidak merasa percaya diri untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan ini sesuatu yang benar. Karena itu dalam misi pemerintah daerah gitu. Jelas, tadi yang saya sampaikan
target kinerjanya apa, kemudian cara mengukurnya seperti apa itu jelas itu. Jadi menurut saya mereka harus punya pemahaman itu. Nah, kepada masyarakat, menurut saya yang perlu mereka pahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk mereka sendiri. Kita hanya membantu memastikan bahwa masyarakat dengan permasalahan yang mereka hadapi itu bisa kita bantu selesaikan sama-sama. Baik, Pak Sugiono, terima kasih banyak atas waktunya, sehat dan bahagia. Terima kasih.